Halo Atga, gue adalah karburator kalian hari ini. Dan ini adalah Honda HR-V bertenaga gas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Mobil gas ini ngisinya bukan di SPBU lagi, ngisinya harus di SPBG, stasiun pengisian bahan bakar gas. Dan ngisinya udah nggak di belakang, ngisinya dari sini. Kita lihat. Jadi untuk mobil ini, ngisinya itu sekarang ada di sini, ada di pipa ini, dan penumpang itu semua harus turun. Dan yang paling menarik ini nih, untuk HR-V ini, sekali ngisi, dan kalau SPBG itu ngisinya harus full ya, mau dari habis atau setengah, tetap aja harus full. Ngisinya itu kalau dari habis cuman 50.000, murah banget kalau dibandingin bensin. Untuk kecepatan pengisian ya, pengisian mobil ini lebih cepat daripada mobil listrik, tapi sedikit lebih lambat daripada mobil bensin. Jadi tangkinya tuh ada di sini guys. Bisa kita lihat tangkinya di sini. Tangki ini berkapasitas 66 liter. Untuk jaraknya, mobil ini dengan tangki 66 liter ini bisa menempuh jarak 150 km. Bener apa enggak? Nanti kita cek. Terus gimana kalau kita butuh kapasitas lebih? Tenang aja, untungnya tangki di mobil ini bisa dilepas menggunakan kunci Inggris yang kalian punya di rumah. Tapi artinya kalian harus menggunakan bensin full karena tangkinya udah dilepas. Ya, sekarang gue gabung ya, gue Rangga Putra gabung sebagai karburator kalian. Nah, sekarang kita udah di hari yang berbeda dan seperti yang Adja bilang kemarin, hari ini kita akan coba HR-V gas ini, kita akan gas ke Bandung dan kita akan lihat bagaimana konsumsi bahan bakar secara keseluruhannya, artinya combine fuel consumption-nya antara gas dan bensin jadinya seperti apa. Nanti hasilnya akan dalam bentuk fuel tetap ya, berapa liter yang terpakai ke situ, ya, but it will show how much you save by using gas combined with fuel combustion. Sebelum kita berangkat ke Bandung, kita akan isi dulu mobil ini dengan gas ya, di daerah Ragunan. So, terus video ini kita akan ngobrol lebih lanjut setelah kita isi gasnya. Gas. Oke, sekarang kita sudah di Jalan Tol Jor ke arah Bandung. Tadi kita udah ngisi di Enfogas. Ya, sebenarnya itu Pertamina juga ya, ya gak ya? Betul, Yang Pertamina. ada di Ragunan. Nah, sekarang jadi gimana sih gak proses ngisinya? Terus sekarang tadi kita kalau nggak salah cuma 37.000 ya. Itu beneran nyampe ke Bandung? Kita lihat nyampe apa enggak. Karena belum pernah dibawa keluar kota, kita coba cek. Tapi biasanya pengalaman lo 37.000 itu bisa kemana aja? Bisa ke bulan kan? Menurut gue ya, kayak kita sampai ke Venus. Kita tuh udah nonton PHM, ya film PHM tuh Venus. Tapi 37.000 itu mungkin bisa lah. 50 kilo tuh lumayan. Pasti bisa nih 50 kilo. 50 apa 150 nih? Kalau 37.000 ya. Oh, kalau sebenarnya kalau dari Abi Bang saya full berapa? Kalau full itu gua kemarin tuh ngisi. Dari habis banget. Dari nih? habis banget itu cuman habis 50.000, paling untuk 55.000. Berarti 37.500 itu nggak dari nol ya? Nggak dari nol, banget kan? ya. Jadi ya kita lihat aja nanti ya. Tapi kalau daily use sejauh ini yang kan di Baleno lo juga pakai kan? Itu tahan berapa? Seminggu? 50.000? Kalau di Baleno tahan seminggu. Seminggu ya? Bukan seminggu, tapi lebih tepatnya mungkin 4 hari, sorry, maksudnya 4 hari. Oke. Berarti satu harinya sekitar 12.500 ya. Way cheaper daripada kalian naik ojek online. 12.500. Bagusnya 4 pakai AC. Ya sih, hujan nggak tahu hujanan, panas nggak tahu panas. Kalau soal maintenance nih sekarang, maintenance-nya sendiri tuh kayak gimana sih? Maksudnya, apakah setelah pemasangan bener-bener worry free, lo nggak perlu ada maintenance apapun, or ada something yang harus lo pay attention, harus lo perhatikan once lo udah convert atau pasang gas di mobil? Yang namanya worry jelas enggak ya, kayak mobil-mobil pada umumnya aja. Gas pun tetap harus di maintain juga. Tukangnya apa bilang gua dia nyaranin 6 bulan sekali dicek. I see. Cek keseluruhan gitu. Iya, dicek keseluruhan aja. Jadi nggak selalu harus ada perbaikan atau apa, enggak, tapi dicek aja 6 bulan sekali. Misalnya ada kebocoran atau gimana gitu. Nah, ngomongin kebocoran sendiri, kalau misalnya nih amit-amit ada kebocoran di sistem tuh ada warningnya nggak sih atau dia udah ya harus dicek aja gitu?
Kalau kebocoran sih nggak ada ini ya, nggak ada yang namanya warning tuh nggak ada, harus kita cek sendiri manual kita ngeceknya. Dan juga gini, karena gas itu dia nggak ada pakemnya gitu ya, Nggak ada standarisasinya gitu ya. Jadi pas pertama kali pemasangan juga masih harus kita cek dulu masangnya benar apa enggak, terus regulatornya benar apa enggak gitu. Jadi yang itu nantinya akan berpengaruh sama konsumsinya juga. Ya, jadi sedikit behind the scene ya, sebelum kita take video ke Bandung ini tuh kita sempat cek ya, kemarin kita cek dulu dan ternyata belum optimal nih pemasangannya ya. Jadi kita kemarin ada sedikit adjustment dulu, baru akhirnya kita putusin buat take yang ke Bandung ini. Adjustmentnya nggak lama sih ya, sekali ke bengkel aja gitu. Tapi intinya berarti belum ada pakem atau standarisasi buat pemasangan gas ini ya. Artinya PR lagi nih buat pemerintah kita untuk ini ada alternatif yang bagus sebenarnya, antara heavy medium, antara listrik dan bensin yang mungkin bisa dikembangin lagi dan bisa distandarisasi sehingga pemasangannya bisa lebih rapi gitu ya, lebih terstruktur dan safety-nya juga serta availabilitas buat rakyatnya lebih bagus lagi gitu ya kalau pemerintah bekerja. Oke, sekarang kita sudah memasuki area Kota Bandung ya. Sekarang kita udah di PPJ, lebih tepatnya sekitar PPJ di Sukajadi. Dan kita udah nempuh berapa jauh nggak? Kita udah nempuh dari Ragunan, dari pertama kita ngisi sampai sini udah 150 km dan masih sisa. Masih sisa, dan ini masih gasnya masih nyala. Jadi situ ada sistemnya, dia akan switch ke bensin, dan saat ini sistem menunjukkan satu indikator lampu dan masih menggunakan full gas ya. Sekarang kita akan makan siang dulu, habis itu kita akan ngobrol lebih lanjut. Oke, sekarang kita udah ada di restoran di Bandung ya, salah satu restoran di Bandung. Dan gimana gak? Tadi ada kesalahan gua kayaknya ya. Satu tadi sisa 2 bar kan, bukan 1 bar jadi kan? ternyata tadi itu sebenarnya bukan sisa 1 bar, tapi sisa 2 bar. Cuman konfigurasi di mobil gua itu lampu merahnya itu, lampu terakhirnya nyalanya belakangan. Jadi kelihatannya 1, ini sebenarnya 2. Jadi kalau dia udah mau habis banget, baru dia nyala tuh yang merah ya. Iya. Tapi sebenarnya masih ada 2 bar ya. Masih ada 2 bar. Dan kita udah menempuh jarak 150 km. 150 km dari Ragunan sampai sini, dan masih ada sisa loh. Yes. Jadi kita akan pakai sisanya buat muter-muter di Bandung, dan kita akan coba di akhir kita cari nih ada nggak SPBG di sini ya. Kalau nggak ada, berarti kita pulang pakai bensin. Kalau ada, berarti kita pulang full gas lagi. Mohon doanya semoga ada ya. Betul, karena kita juga belum tahu nih, biar seru ya. Oke, kita terus video ini kalau mau tahu konsumsi total di akhir habis berapa. Tapi yang jelas kalau menurut prediksi kita, kita nggak pakai bensin sama sekali dari Jakarta sampai ke Bandung ya. Sampai ke Bandung. Zero fuel. Zero fuel. Ya. Ada sih bensinnya gas, cuma bukan bensin. Ya, zero fossil fuel. Zero fossil fuel. Betul banget akhirnya. Nah, sekarang karburator kita perlu diisi dulu nih. Kita mau makan dulu nih. Betul. Karburator kalian mau makan dulu ya, dadah. Ya, sekarang udah jam 5 sore guys. Jadi tadi di Bandung tuh sempat agak hujan ya. Jadi kita nggak bisa muter terlalu jauh juga. Dan tapi kita sempat tadi isi gas dulu ya guys ya. Betul. Jadi kita isi gas tepatnya di PGN atau perusahaan gas negara ya. Sebenarnya kayak Pertamina gitu. Yang bagian patra niaganya, yang bagian gas. Dan dia tuh punya yang namanya Mobile Refilling Unit, MRU. Mobile Refilling atau ya record recharge ya, kalau itu listrik kan? Iya. Ya, kayak refilling unit, Mobile Refilling Unit MRU dari PGN. Jadi kalau di Bandung ini dia memang belum ada SPBG ya, tadi katanya belum ada ya. Ya, belum ada. Dan baru satu itu juga yang tadi. Yang MRU tadi, Mobile Refilling Unit. Dan di lokasinya di daerah Kiara Arta, di dekat TSM. Emang gak dekat banget sih ya, sekitar 10 menit dari TSM Bandung lah. Emang agak jauh dari pusat kota, tapi kita udah pastiin ke Pertamina, that's the only one di Bandung. But at least ada. Jadi kalau buat kalian, kalau mungkin kalian di Jakarta kemudian mau pakai mobil gas kalian ke Bandung, nggak perlu takut gasnya nggak ada. Kalian tetap bisa menikmati perjalanan full gas dari Bandung ke Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta dan Jakarta Bandung full dengan gas gitu ya. Tadi kita isi berapa agak? Kita tadi isi dari sisa 2 bar ya, sisa 2 bar. Sampai full 58.000. Jadi total hari ini kita udah ngisi gas itu 37.500 something plus 58.000 ya. Jadi ya more or less masih di bawah 100. Di bawah 100.000 lah ya. Berapa coba nanti editor dihitungin di sini. Nah, nanti kita akan lihat nih, sekarang kita lagi mengarah ke Jakarta. Kita akan lihat apakah
itu cukup buat kita ke Jakarta, harusnya sih cukup ya, karena kalau ke Jakarta kan turun ya. Betul. Tadi aja kita nanjak dari Jakarta ke Bandung cukup, berarti kalau Bandung ke Jakarta harusnya juga cukup. Dan untuk memastikan juga nanti kita ketika sampai Jakarta kita akan melakukan isi BBM, isi bensin untuk mengetahui berapa liter bensin yang dipakai oleh mobil ini. Bensin ya, bensin dalam artian Pertalite ya, bensin. Nah, caranya adalah kita akan melakukan pengisian, karena tadi sebelum berangkat kita udah isi full juga, kita akan isi lagi full. Kita akan tahu dari situ berapa liter bensin yang terpakai bersama dengan gas. Itu harusnya gimana? Harus ada bensin yang kepake nggak? Harusnya nggak ada ya. Harusnya nggak ada. Kalau bener ya? nggak ada. Oke, berarti kalau misalnya ini bekerja secara optimal, nggak ada bensin yang kepakai ya? Nggak ada bensin yang pakai harus. Tapi tadi aku perhatiin kan ini ada indikator nih ya, nanti editor Pak taruh di sini indikatornya ya. Nah ini kan setiap nyala dia nggak langsung gas kan ya? Iya. Dia pakai bensin dulu gitu ya. Dia pakai bensin Setiap startup itu Setiap itu pasti. berarti bensin. tetap ada bensin yang keluar ketika startup gitu ya, sampai Betul. dia jalan pelan baru Iya, dia switch baru ke gas ya. gas. Ya, tapi ini kita lihat ya. Tadi kita nggak terlalu banyak startup sih ya. Kita udah berapa kilo nih Kak, by the way? Total dari Jakarta? Dari Jakarta total sekarang udah 190 kilo. 190 kilo ya. Itu Dan sekarang indikator menunjukkan full ya, ada 5 titik tuh ya, 5 titik atau 5 bar ya. Betul. Ya kan 5 kan. Dan ini indikator menandakan kita pakai gas. Cuman kita emang nggak bisa lihat fuel consumption-nya dari MID ya, karena Iya. bacaannya akan ngaco. Karena ini kita campur-campur gas sama bensin dan mostly gas juga. Jadi kita akan lakukan dengan metode full to full serta kita bandingkan dengan konsumsi gas. Nah, tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu nanti berapa. Nah, sekarang kita udah ganti hari ya guys. Sekarang kita di hari selanjutnya, dan gimana konklusinya setelah kita trip pakai gas? Konklusinya adalah Irit lah ya. irit banget. Total tuh kita berapa ya? Kita tuh berangkat gas full. Gas kita ngisi dulu ya. Kita ngisi itu 30.000. 30.000. Gas kita isi 30.000. Karena emang ngisinya nggak dari kosong banget. Yes, dan kita bensin full tapi ya. Bensin Berangkat full. Bensin full. Kita nggak ngisi lagi. Sampai Bandung itu kita berarti berapa totalnya? 160 Kira-kira kiloan kalau 160 nggak kilo salah ya. Apa 150 ya? 150-an kilo. 150 kilo lah, 150 kiloan. Dan masih ada sisa 2 bar kayak kita bilang pas di mobil. Kita ngisi Terus kita tuh. ngisi juga Ngisi di Bandung. Ngisi di Bandung di daerah Daerah mana tuh? Pokoknya coba ada satu lah di Bandung nih, Iya. daerahnya di daerah apa kita juga lupa waktu itu ya namanya. Nanti kita kirim nih di bawah ini Iya, nih. nanti Nah, ada. ini ada mapsnya. Pokoknya itu tuh kantornya Pertamina Gas Niaga. Jadi PGN, perusahaan gas negara, sama Pertamina juga, Patra Niaga. Jadi cuma ada satu di situ di komplek, terus cari aja namanya Mobile Refilling Unit MRU. Dan dia itu bukanya kalau Senin, Rabu, Jumat jam 10 ya. Terus Jam Selasa, 10. Kamis, Sabtu dia gimana pagi. kameramen lu yang ngobrol? Jadi Senin, Rabu, Jumat dia jam 3 sore bukanya, karena dia harus anterin gas dulu ya. Ya kameramen ya. Ya, dia Nah, harus itu betul. anterin gas dulu. Dan hari lainnya dia buka dari jam 10 sampai jam 10 malam lagi kalau nggak salah. 10 malam kayaknya. Ya, Ya. jadi pokoknya, dan itu cuma satu-satunya filling unit. Oh, dan yang paling penting kita itu harus bayar pakai cash. Kemarin tuh kita bayar pakai transfer setelah mereka iba sama kita ya. Akhirnya iba. Karena kita jalan nih, kita jalan Iya, cari jalan cukup ATM jauh. nggak ada Iya. gitu kan, udah setengah jam kena hujan pula ya kan. Iya. Akhirnya ada salah satu operator yang iba, mereka boleh deh transfer lewat saya, karena secara prosedur nggak boleh harusnya ya. Cuman ya mereka membantu. Jadi ingat cash. Cash bayarnya. Kalau di Jakarta bisa pakai Jadi kris. cash ya di Jakarta bisa. Jakarta bisa pakai kris. Jadi 37.000 ya kita isi. 37.000 berangkat. 2 bar di Bandung, kemudian kita pakai pulang, kita pakai muter-muter Bandung dan Kita dulu pulang. tadi ngisinya 58.000 ya. Oh iya, kita ngisi di Bandung 58.000. 58.000. Jadi total 80 ribuan lah. 90 ribuan lah. 90 Ya masih di bawah 100 lah. 95.000 kan, hampir 100. Terus kita pakai sampai Jakarta masih sisa. Tapi kita juga di Jakarta isi bensin nih. Kita isi bensin dan kita cuma ngisi berapa? 30.000. 30 ribuan. 30.000, kita isi sekitar 30 ribuan. Jadi total bensin yang dipakai selama Jakarta Bandung Jakarta itu sekitar 2 liter berarti ya. 2 berapa liter lah. Bensinnya. Di bawah 3 liter. Hanya untuk dia startup sama awalnya aja. Jadi di awalnya masih harus pakai bensin kan. Iya. Dan total gas kita pakai kemarin 80.000 itu kan kita sampai Jakarta masih sisa. Betul. Kemarin sama lo pakai lagi ya. Iya. Pakai jalan sisa sampai berapa kilo tuh sampai habis? Total kalau misalkan dari kita berangkat ke Bandung sampai pulang sampai habis lagi
400 kilo lah ya. 400 400 kilo kalau nggak salah 390 kilo ini ntar ada di sini taruh sama Ada editor ya. angka ininya ya. Nah, ini dia totalnya sekitar 396 kilo kalau nggak salah. Jadi dia 80.000 itu bisa menempuh 400 kilo. Wah, kayak more or less ya. Karena kan kita juga nggak tahu tuh, mungkin bisa lebih hemat lagi. Jadi kalau let's say di average berarti 1 kilometernya tuh 200 ya. 200 ya 1 kilo. Kan dia 80.000, kepake 400. Berarti kita matematika kita jelek banget ya. Jelek banget. Berarti 200 apa 2000 sih? 200. Jadi kita 200 perak per kilometer kalau pakai gas. Bayangin 200 perak per kilometer, artinya kalau kalian jalan 1000 km tuh kalian cuma habis 200.000. Dan ditambah bensin, jadi kalau total average per kilometernya bensin bensin berapa? 30.000 tambah 50.000. Enggak, Iya. 50.000 enggak. Berarti bensin 30.000 doang kan? Iya. Bensin 30.000 aja. dibagi 400, Pak. Nah, ya, matematika lagi. Ya, nanti angkanya di sini ya pokoknya. Iya, Di sini ya, nanti. itu di bawah 100 perak. Jadi totalnya mungkin combine antara bensin dan gas itu sekitar 290 perak per kilometer. Which is masih jauh lebih hemat dibandingkan pakai bensin full. Apalagi kalau dibandingkan pakai Mercigo yang boros itu ya. Itu Mercigo itu 2.200 per kilometer kalau nggak salah. Enakan ini ternyata. Jadi 10 kali lipat. Enakan hybrid. Jadi sekarang biaya, Bos. Jadi gimana biaya, Bos? Biaya pemasangan. Jadi biaya pemasangannya sebenarnya ya totalnya Kemarin lu itu udah bilang sekitar Iya. 15 kan ya kalau nggak salah. ya. Jadi sebenarnya pemasangan total semuanya termasuk sama tangkinya itu 15 jutaan. Dan itu penghematannya berarti sekitar 60%-an lah ya. Ya 60%-an. Betul. 60%-an berarti artinya let's say pemakaian kalian per bulan itu sebelumnya 800.000. Make sense ya 800.000 sebulan? Tergantung Make sense lah ya. anggapnya Nah, make kalau 800.000 gitu ya per Ya. bulan, ini pakai Pertamax loh ya, bukan pakai Pertamax Turbo, apalagi pakai Pertamina Dex. Tapi by the way ngomongin soal Dex, bisa kan dipasang di diesel? Bisa deh. Harusnya bisa. Bisa dipasang di diesel. Harusnya bisa, Jadi nggak kalau lu masalah. pakai diesel bisa pasang juga. Lebih hematnya lebih mantap lagi ya kan. Iya. Oke, balik 800.000 per bulan, berarti kalau pakai ini jadi 400.000, 300.000 something lah. Berarti penghematan Iya. lu sekitar 400.000 lah, penghematan lu 400.000 juga. Kalau 15 juta itu dibagi 400.000, artinya lu balik modal dalam waktu sekitar 30 bulan kali ya. 12 jutaan tuh ya. 30 bulan atau sekitar 2 tahun, 2 tahun lebih. setengah, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Pas 2 tahun setengah, 30 bulan 2 tahun setengah, Betul. 24 tambah 6. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah tuh kurang lebih balik modal. Balik modal. Nah, Dan daya tahan si tangkinya bisa sampai 13 tahun. 13 tahun, artinya lo punya penghematan atau lo punya profit ya. Kita kalau di bisnis profit lah ya, profit itu sekitar 11 tahun atau 10 tahunan. 11 tahun 10 tahun bisa menghemat berapa ratus ribu setiap Yes, ngisi dia bahan bakar. dalam 2,5 tahun dia membayar sendiri biaya pemasangannya. Betul. Dari offset harga bensin sebelum sudah pemasangan. Jadi menurut gue masih cincai lah, masih oke lah. Ini bisa banget Masih dipakai lah. di mobil yang, tapi itu dia space-nya harus udah lumayan kemakan ya. Ya, Kalau misalnya kemakan, pakai harian. kemakan ya, bisa. Tapi kalau mobil segede gini sih nggak masalah ya. Mungkin kalau dipasangnya di kayak mobil kameramen tuh ada Ignis mungkin jadi sedikit problem ya. Sedikit Tapi kalau di problem, iya. HRV kayaknya no problem at all, apalagi kalau cuma dipakai harian ke kantor gitu. Betul. Ini jadi alternatif yang lumayan menarik dibandingkan lo nambah mobil listrik atau lo beli truk pertama sama mobil listrik, karena itu full komitmen kan, artinya lo harus Betul. switch ke charging, Ya, kemudian full lo elektrik. Lo harus mengganti habit lah itu. Nah kalau pakai ini habit itu tetap sama, lo tetap bisa pakai bensin when you want, Betul. tapi masih ada gas juga. masih ada gas. Tapi disadvantage-nya atau drawback-nya adalah ini sangat limited ya tempat pengisiannya ya. Kalau di Pengisiannya. Jakarta di Ragunan itu aja apa lagi? Di Ragunan, Jakarta tuh kalau nggak salah ada beberapa juga, cuman mungkin nanti kita cek ya. Ya, Karena yang nanti- baru kita nanti coba kita cek di ya. Kemarin Ragunan. kita coba di Ragunan dan itu emang antrinya bareng supir taksi sama supir baja ya, which is nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah gitu. Yang ya. penting hemat. Hemat gitu ya. Apalagi kalau pemakaiannya untuk taksi online gitu Betul. ya. Ini gue rasa ini akan sangat make sense. Iya. Ya sama satu Sama-sama lagi. taksi kan? Iya kan? Ya, Sama-sama betul. taksi. Satu lagi minusnya, jadi lebih sering ngisi aja. Oh yes, Itu. yes. Karena dia kapasitinya memang cuma Emang nggak banyak ya. dengan kapasitas 66 liter aja dia udah lumayan makan space ya, Makan udah space, lumayan bagasi ini lumayan kemakan, apalagi kalau space-nya ditambahin. Jadi memang ada beberapa drawbacks ya, itu dia. Tapi menurut gue kalau pemakaian harian, budgetnya juga mepet gitu ya, maksudnya kayak lu punya secara budgetary mungkin lu punya cicilan atau apa gitu, dan 400.000 per bulan ini penghematan yang sangat berarti buat lu.
I think it's worth a shot gitu ya, karena nanti pada akhirnya apalagi kalau mobil masih baru dan lu berencana memakai mobil ini let's say buat 5 tahun, ya lu akan ada 2,5 tahun of profit ya, benar-benar lo gratis lah, itu udah paid off si device-nya dan lu udah penghematan murni gitu. I think it's worth a shot gitu ya. Ya silahkan dicoba, menurut gue sih oke banget ya. Buat yang mau coba, kita kasih aja kontaknya di sini ya. Nanti biar si bapaknya, nanti kita bilang ke bapaknya juga nggak tahu sih kita bikin YouTube, tapi nanti kita bilang lah. Nanti kita ngomong sama bapaknya. Ini sama bapak siapa namanya kemarin? Bapak Majid. Bapak Majid nih, Bapak Majid nomornya ada di sini ya. Kalian bisa kontak ke Pak Majid. Nanti beliau akan pasangin semua all in ya. Ya, all in. Sama setting juga, Sama setting juga termasuk. Setting dia juga, karena emang harus ada di setting lagi dan kalian bisa menikmati kendaraan hybrid. Nah itu dia conclusion dari kita. Intinya kita akan endorse banget teknologi ini. This is a nice bridge between full EV and conventional cars. You don't have to purchase a new car, a brand new car. You don't have to adapt with anything. You can just use your old car and put a gas on it and then gas, jalan. Ya itu dia video kita hari ini. Nggak hari ini doang sih, kita udah berapa hari membuat video ini. Dari mulai perjalanan, dari mulai initial review perjalanan ke Bandung sampai ada di hari ini. And we thank you for you of watching our videos. If you like our videos, don't forget to subscribe, like, and ring a bell on our channel ya, supaya kalian bisa nonton video kita selanjutnya. And if you find this information helpful, please let them know that we are the one who tell you about gas, dan kasih tahu ke keluarga kalian, kasih tahu ke sanak saudara kalian, kasih tahu ke keluarga kalian, ke rekan kalian semuanya kalau ada opsi ini dan kalian tahu dari kita. Sampai sini aja, gue Rafika Putra sebagai karburator kalian dan gue Adga, karburator kalian juga. Kita akan beristirahat. See you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.